Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, siswa-siswi atau peserta didik MTS Negeri 8 Kebumen. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di kelas yang luar biasa. Semoga apa yang kita jalani dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi senantiasa diberkati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan bersama-sama dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman dan Islam beserta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-temanku, anak-anakku peserta didik MTS Negeri 8 Kebumen yang dirahmati Allah. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari yang cerah ini. Tepuk jari satu tutut, tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga gaga, tepuk jari empat papa, tepuk jari lima mama, bertepuk semua wow, duduk yang rapi dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku, bagaimana tradisi kita, kebiasaan kita sehari-hari ketika bertemu dengan sesama teman kita, lebih-lebih kepada orang tua kita atau bapak ibu guru ketika pertama kali bertemu? Oh iya, ingatkan teman-temanku, ingatkan anak-anakku, anak didikku, bahwa aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum salam sopan. Senyum salam sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Aku senyum kepada guru. Aku salam kepada guru. Aku sopan. Aku senyum salam sopan kepada guru. Terima kasih. Semoga pertemuan pada pagi hari yang cerah ini benar-benar membawa manfaat bagi kita semuanya atas pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Anak didikku yang saya sayangi, pada pagi hari ini kita diajarkan oleh orang tua kita, pernah juga diajarkan oleh orang-orang sebelum kita bahwa senyum, salam, sopan itu merupakan pertanda orang yang mempunyai budi pekerti yang baik. Lebih-lebih kita orang Indonesia dengan budaya ketimurannya, kita senantiasa sangat dianjurkan untuk selalu senyum kepada seseorang. Salam, ucapkan assalamualaikum kepada sesama muslim. Kepada yang non muslim kita mengucapkan permisi, nuwun sewu, minta rela, selamat pagi, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita dianjurkan untuk selalu bersikap dan berperilaku sopan kepada semua umat manusia, bahkan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Minimal 3 ya, 4 berat sekali kita ya. Anak didikku, siswa-siswi peserta didik MTS Negeri 8 yang dirahmati Allah, yang selalu Bapak sayangi. Pada pagi hari ini, sesuai janji Bapak tadi, kita akan belajar tentang modalitas belajar. Kenapa sih kita harus mengetahui setidaknya hal apa saja yang harus kita pelajari tentang modalitas belajar? Kenapa sih kita harus belajar itu? Satu-satunya tujuan pendidikan, baik itu pendidikan umum, pendidikan nasional, lebih-lebih pendidikan agama, mohon maaf kita pilih-pilih seperti itu. Agama mengajarkan kita menjadi orang yang pintar, orang yang alim.
Tapi juga nggak cukup dengan pintar dan alim saja. Tidak cukup alim, pintar, cerdas, tidak cukup. Harus menjadi pribadi yang baik, mulia. Dalam bahasa agama menjadi orang yang soleh, solihah. Karena itu, tidak lepas dari tujuan tentang pendidikan agama atau pendidikan nasional tersebut, materi bimbingan konseling pada pagi hari ini mengangkat tema modalitas belajar menjadi suatu fondasi utama yang harus kita ketahui bersama seluruh anak didik, yaitu modalitas belajar. Agar apa? Agar kita menjadi pribadi yang alim dan soleh atau alimah, solih, solihah. Teman-temanku siap semuanya belajar pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah. Kalau memang siap, maka kita akan langsung menuju ke materi inti. Setidaknya akan Bapak singgung secara garis besar. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas lebih lengkap lagi, insya Allah. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita bertemu kembali ya. Semoga Allah meridhai apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Alalla tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika majmu'u ihabi bayani dukain wa khirasin wa tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulli zamani. Modalitas belajar. Setidaknya kalau menurut pandangan motivator Islam terdahulu itu minimal ada 6 modal utama untuk kita belajar sukses, belajar berhasil atau berhasil dalam belajar atau sukses dalam belajar. Yang pertama harus cerdas. Kita berusaha untuk cerdas, berakal terlebih dahulu. Kemudian kita harus semangat. Motivasinya harus kita tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri sebelum kita menuntut motivasi dari lingkungan sekitar kita. Atau antusias bahasanya ya. Yang pertama harus cerdas, yang kedua harus semangat, motivasinya ada atau antusias. Yang ketiga kita harus telaten, sabar ya. Yang namanya belajar itu harus penuh dengan kesabaran. Harus baca buku, harus baca kitab suci, harus membaca lingkungan sekitar kita, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, belajar juga membutuhkan yang namanya bekal. Baik itu bekal biaya ataupun bekal-bekal yang lain. Bahkan sarana prasarana termasuk juga bekal ya. Buku, bolpen, pensil, alat tulis, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk bekal. Kemudian yang kelima adalah belajar harus dengan bimbingan orang yang lebih ahli atau guru dalam bahasan pada pagi hari ini ya. Bimbingan guru itu penting dan bahkan harus didapatkan oleh anak-anak kita. Guru yang pertama adalah orang tua. Kemudian baru guru yang lain. Baik guru ngaji, guru sekolah, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, modalitas belajar adalah belajar itu lifelong education atau tulis zaman. Belajar itu memang waktunya, prosesnya panjang, tahap demi tahap, gradual atau berproses, ongoing proses dari tidak tahu atau belum tahu menjadi sudah tahu atau lebih mengetahui. Itulah kurang lebihnya inti atau secara garis besar tentang modalitas belajar yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anakku. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak dan juga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala kelebihan. Jika memang kelebihan bicara mohon dikurangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.